Halo teman-teman Simple, kembali lagi di channel Simple Bang. Di video ini gua akan mereview film box office Indonesia yang sedang tayang di bioskop dan sudah menembus 1 juta penonton dalam 3 hari. Film ini berjudul KKN di Desa Penari. Tentunya kalian semua sudah tahu asal-usul film ini diangkat dari cerita horor yang sempat viral di Twitter dari seorang penulis misterius dengan username @simpleman yang bikin heboh dunia maya karena dia mengklaim bahwa cerita KKN di Desa Penari yang dia sebarkan di Twitter itu adalah sebuah kisah nyata. Sampai-sampai para fans mencari lokasi desa yang ada di dalam cerita itu untuk membuktikan apakah cerita ini beneran sebuah kisah nyata atau hanyalah sebuah fiksi yang gak disangka menjadi viral karena orang-orang Indonesia memang doyan horor, termasuk gue. Setelah membaca KKN di Desa Penari di Twitter, gue udah yakin kalau akan ada sebuah production house atau studio film yang gatel untuk memfilmkannya. Dan ternyata MD Pictures sudah duluan mengontak sang penulis misterius itu, yang akhirnya berhasil membuat sebuah film. Film ini menceritakan tentang 6 orang mahasiswa yang harus melakukan KKN alias kuliah kerja nyata supaya bisa lulus dari universitasnya. Tapi desa yang mereka pilih adalah sebuah desa yang misterius. Lokasinya jauh masuk ke dalam hutan, penghuninya orang tua semua, ada banyak sesajen di mana-mana, dan seringkali terdengar suara gamelan dan wanita menyanyi entah dari mana. Yang nantinya mereka dihadapkan oleh jin bernama Badarawuhi yang tampil magis dan bikin merinding dengan busana tradisionalnya. Film ini dibintangi oleh aktor-aktor muda seperti Tisa Biani, Adinda Thomas, Agni Nihak, Megan Tara, Calvin Jeremy, Fajar Nugra, Aulia Sara, dan Kiki Narendra, yang menurut gua akting mereka cukup luar biasa. Terutama Tisa Biani yang mampu memegang grip film ini karena aktingnya yang believable dan dandanannya yang relatable dengan mahasiswi pada umumnya. Film ini disutradarai oleh Awi Suryadi yang menurut gue pasti mengalami tantangan yang berat. Karena kalau sampai filmnya nggak seserem sama thread Twitter yang berhasil viral itu, maka studio film dianggap nggak mampu ngehandle cerita serem yang bagus. Tapi gue harus akui, Manoj Punjabi sebagai produser film ini sangat paham sama pasar yang dia tuju dan terbukti berhasil mempersembahkan sebuah film horor yang diadaptasi dari cerita yang keren. Tapi sayangnya production value, sinematografi, sound design, lokasi dan lain sebagainya di dalam film ini menurut gua hanya berhasil menjiplak dari thread yang viral itu tanpa menggali lebih dalam elemen-elemen lain yang ada di lingkungan desa itu. Sepanjang film gua nonton ya berasa kayak nonton film horor pada umumnya. Penonton dipaksa untuk takut selama 130 menit yang menurut gua cukup panjang dan sempat berkesan sedikit monoton dan membosankan. Kan namanya juga kuliah kerja nyata di sebuah desa. Harusnya ada tugas, ada goal para mahasiswa itu bisa dimasukkan secara natural biar ceritanya bisa ngalir dan benar-benar relatable. Toh KKN beneran kan gak seserem-serem itu ya sepanjang waktu. Problem terbesar di film ini ada di aktingnya Megan Tara yang menurut gua sangat lebay. Mungkin karena dia kebanyakan main sinetron jadi masih belum tahu kalau akting sinema itu sangat berbeda dan butuh ekspresi-ekspresi yang minor dan gak berlebihan. Tapi karena dia bukan karakter utama di film ini, akting dia yang belum matang itu jadi terlupakan. Film ini berbudget 15 miliar rupiah, belum termasuk dana promo loh. Dan untuk saat ini sudah berhasil mengembalikan modal produksinya. Nah, dengar-dengar cerita film ini dihibahkan begitu saja sama sang penulis @simpleman tanpa meminta speser pun. Nah, kalau udah tembus 1 juta penonton, yakin penulisnya benar-benar ikhlas. Ya, bisa jadi dia ikhlas beneran.
Beda skenario kalau cerita film ini ditulis sama Ed Simple Bang. Laku aja belum tentu udah ngarepin amplop. Overall gue kasih nilai 7 dari 10 buat film KKN di Desa Penari. Film ini layak buat ditonton di bioskop dan dijamin kalian gak akan nyesel kalau kalian pergi menonton dengan mindset untuk sekedar mendapatkan sebuah entertainment. Film ini memang bagus, tapi menurut gua belum bisa menandingi film horor yang digarap sama Joko Anwar yang gak hanya ngehits di pasar lokal, tapi juga penonton advance di dunia internasional. Ya, tapi bisa aja sih film ini sengaja didesain memang untuk diviralkan terlebih dahulu dan memang khusus dituju untuk market plus 62. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. So teman-teman simple, gua rasa cukup segini dulu buat review film KKN di Desa Penari. Jangan lupa kasih like dan komen pendapat kalian setelah nonton film ini. Yang belum subscribe bisa langsung subscribe channel Simple Bang dan aktifkan tombol lonceng biar gak kelewat sama video-video baru dari Simple Bang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. Maaf dulu.